bahwa ini berat gue ngomong gini. Sidul itu udah pergi 2 tahun yang lalu. Pada saat itu Rogaya benar-benar kaget apa? Pergi maksudnya gimana? Lu jangan ngada-ngada kata dia. Kemarin gua ketemu. Iya, gua nggak tahu kejadiannya bisa seperti itu. Apa doa lu dikabulin atau gimana? Lu bukan cuma dalam mimpi, tapi bisa ketemu sama Sidul. Yang padahal itu dia udah meninggal. Lagi dengan Sohibul Hikayat Bale Bang Ji dengan Bang Munir pastinya ya Bang Po. Ini malam kita mau nyambung ceritanya yang kemarin tentang cintanya Babe Jalil namanya Rogaya ya Bang. Setelah beberapa tahun Abang Po ya sekitar 30-35 tahun ini Abang Po kondisi normal semua berjalan dengan baik Abang Po. Babe Jalil ngurusin anaknya udah pada gede, terus Rogaya juga udah punya cucu Abang Po. Dan Bang Dul juga udah nyetak anak-anaknya sukses ya, apa namanya, campuran Betawi Sumatera ya Bang Po. Kabar duka yang datang dari Rogaya ya Bang Po, kalau Bang Salim meninggal dunia ya. Babe Jalil nerima berita itu Abang Po. Babe Jalil datang untuk takziah. Alhamdulillah Abang Po, pertemuan itu seperti pertemuan beberapa tahun yang lalu Abang Po. Jadi Nyak Rogaya bisa cerita semua tentang pengalaman kehidupannya selama berumah tangga sama Babe Salim yang luar biasa, yang bikin adem pikirannya Babe Jalil. Babe Jalil datang waktu itu ame Nyak Salime, berdua ngedengerin cerita tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya Nyak Rogaya yang udah punya cucu pada saat itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Setahun setelah Bang Salim meninggal dunia, Bang Dul meninggal dunia Bang. Pada saat itu Babe Jalil pengen banget ngasih tahu Rogaya Bang. Tapi pesennya Bang Dul kalau dia ada di Jakarta jangan sampai Nyak Rogaya tahu Bang. Akhirnya Bang Dul, Babe Jalil pergi ngelawat lagi ya Bang di tempat di kediaman Bang Dul ya, Babe Dul yang pada saat itu udah lihat anaknya sukses. Kejadian selanjutnya ini Abang Po, hari berganti hari, tahun berganti tahun, giran Pok Salime, Nyak Salime, bini Babe Jalil dipanggil namanya kuase. Tinggal Babe Jalil seorang duda sendirian, Nyak Salime juga dulu jande pada saat itu Abang Po. Setahun berlalu ya Abang Po. Babe Jalil hari-harinya ke musoleh ngurus cucu ya, kadang-kadang dia punya kegiatan nanam pohonan di depan namanya. Hidupnya udah nyaman. Begitu juga Babe Nyak Rogaya. Nyak Rogaya pun kehidupannya seperti itu ya. Udah diperhatiin sama anaknya, dia merhatiin cucunya dan kehidupannya ngaji ya Bang. Kejadian seru ini berawal ketika Babe Jalil ketemu Nyak Rogaya lagi makan berduaan di restoran sama laki-laki ya. Tapi Babe Jalil nggak berusaha nemuin Nyak Rogaya karena Nyak Rogaya juga pada saat itu nggak ngelihat ada Babe Jalil. Babe Jalil ngeliat tuh laki-laki kayaknya kenal tapi kenal nggak kenal, merinding kelihatannya. Merinding kan cerita ini. Jadi ngelihat ini laki-laki kenal nggak kenal Abang Po. Akhirnya Babe Jalil pulang ke rumah Abang Po udah mulai kepikiran, kenapa ada apa lagi sama si Rogaya ini? Siapa laki-laki itu yang datang Abang Po? Kepikiran dan
dia udah jarang ketemu abang kok, tapi sami-sami tahu rumahnya karena udah masing-masing sibuk ame hidupnya. 4 hari berselang setelah kejadian Babe Jalil ketemunya Rogaye di pasar di restoran itu, ujung-ujung Nyak Rogaye datang bawa kue unti sama kue pisang abang, kan bayanan Babe Jalil Babe Jalil pada saat itu di rumah ame cucunya sama anaknya kok Yuyun. Kaget juga Babe Jalil abang, karena dia lagi mikirin Rogaye kenapa tiba-tiba Rogaye datang ke rumah Babe Jalil. Datang ke rumah Babe Jalil, seperti biasa ya bang ko, assalamualaikum dijawab, terus Yuyun juga nyambut kedatangan daripada Nyak Rogaye. Akhirnya mereka ngopi sambil nikmatin kue pisang bawaannya Rogaye. Nyak Rogaye ngobrol gitu, Yuyun ngerti ada yang mau diceritain Nyak Rogaye ame Babe Jalil. Yuyun masuk ke dalam rumah. Peristiwa hening antara pengen nanya sama gimana di Babe Jalil. Kagak enak Babe Jalil mulai duluan buat nanya siapa laki-laki kemarin yang ketemu Nyak Rogaye. Akhirnya Nyak Rogaye cerita, masih ada perasaan pengen cerita sama Babe Jalil. Babe Jalil sekali memandang ke arah Nyak Rogaye, tapi Nyak Rogaye berusaha untuk ngilangin perhatian Babe Jalil. Tatapannya masih yang seperti waktu muda. Lil, gua kesini mau cerita, katanya. Cerita apa? Gitu kan? Cerita apa sih? Gaye, kan? Berapa hari yang lalu tuh gue ketemu orang yang istimewa, katanya, yang pernah ngisi hidup gue puluhan tahun yang lalu. Pas itu masih inget Sidul, katanya. Itu Babe Jalil abang kok mangap sampai dia kebingungan nerima berita bahwa Rogaye ini ketemu sama Edul. Akhirnya dia berusaha untuk nenangin diri dia. Jalil ini berusaha untuk nenangin diri dia sendiri biar Rogaye ini juga ikut tenang. Linglung Babe Jalil luar biasa ya. Gimana, dari mana dia mulainya? Akhirnya dia coba diam sebentar. Rogaye yang ngerasa bahwa perubahan mukanya Babe Jalil ini berpikiran lain abang. Berpikiran kalau Jalil ini masih nyimpen rasa cemburu sama Bang Dul. Bang Dul coba nenangin diri sambil ngelus-ngelus batu cincinnya, minum seteguk teh. Akhirnya dia tanya sama Rogaye, Rogaye adik gue, temen gue yang paling deket sama gue, makasih lu udah datang ke sini, lu udah cerita tentang hal ini. Cuman gue pengen tahu apa yang lu rasain, apa yang lu pikirin sebelum lu ketemu sama dia. Rogaye nengok agak lama ke muka Babe Jalil. Iya si Lil, nggak tahu ngapa tiba-tiba gue kangen banget sama si Dul. Sampai gue berdoa mudah-mudahan gue ketemu dia dalam mimpi. Sampai gue berdoa gue pengen banget ketemu sama dia langsung. Nah pada hari itu gue amplop bener-bener ketemu dia. Cuma dia itu gue liat ngapa kagak berubah banyak ya, muda banget masih. Dan dia yang nyamperin gue, Rogaye lu masih ingat gue gini. Akhirnya kita duduk makan bareng.
Sampai tuh belanjaan yang gue belanjain gue lupa. Gue pulang saking senengnya. Cuma yang gue bingung sekarang ini kan, kalau dia mau balik sama gue sih nggak apa-apa karena gue masih udah sendiri. Nah dia pasti udah punya bini. Dia nggak cerita banyak sih, dia cuma cerita pada saat itu cerita tentang masa lalu kita aja nih, masa lalu kita aja. Yang gue heran ini udah hari keempat ini kagak ada kabar dari gue, kagak ada beritanya dari dia. Dia cuma nyimpen nomor handphone gue di kertas. Nah gue kagak dikasih nomor telepon dia. Gimana nih? Gue ngarepin beberapa hari ini ditelepon sama dia. Tapi sampai sekarang nggak ada nih ngomong sama gue. Babe Jalil yang tahu bakalan kondisinya, kalau dia ceritain sebenarnya seperti apa, bakalan terjadi sesuatu yang nggak bakalan diterima sama akal. Akhirnya manggil Yuyun untuk keluar. Yun, sini Yun, tambahin nih minuman, lu temenin gua mau ngobrol nih, ya, biar lu juga paham ceritanya. Yun paham banget kondisi Babe Jalil, bagaimana kehidupan mudanya, karena Babe Jalil udah cerita sama Yuyun, ya. Dan Babe Jalil pada saat itu biar kalau dia cerita nggak terlalu nggak terlalu bikin pusing, nggak terlalu hiruk pikuk pada saat. Rogaye pertama gua tanya, lu yakin itu Sidul? Iya bang, aneh yakin banget suaranya ininya dia begitulah. Cuman emang kalau berapa tahun kagak ketemu kan ada perubahan. Cuma perubahannya nggak banyak bang. Rogaye, gue cerita dikit sama lu. Setelah lu nikah, Sidul pergi ke Sumatera. Dia ngerantau. Pulang dan setelah sukses dia ngerantau, akhirnya gue ceritain nih, padahal ini pesen gini dia jangan sampai diceritain, cuma mau nggak mau gue ceritain nih. Terus jadi lu selama ini berhubungan sama Sidul? Iya, tapi Sidul bilang jangan sampai lu tahu, karena dia nggak mau merusak rumah tangga lu dengan ingetan lu dengan masa lalu. Karena gue juga udah bilang sama dia, udah nggak usah ketemu lagi, nanti bisa jaga apa hubungannya jadi nggak enak. Tapi lu kudu tahu ya bahwa ini berat gue ngomong gini. Sidul itu udah pergi 2 tahun yang lalu. Pada saat itu Rogaye benar-benar kaget apa? Pergi maksudnya gimana itu? Gimana Jalil? Lu jangan ngada-ngada kata dia. Kemarin gua ketemu. Iya, gua nggak tahu kejadiannya bisa seperti itu. Apa doa lu dikabulin atau gimana? Lu bukan cuma dalam mimpi, tapi bisa ketemu sama Sidul yang padahal itu dia udah meninggal. Ini yang gua belum ngerti. Tapi ini kejadiannya nyata. Makanya gua harus omongin sama lu. Itu abang kok yang namanya Rogaye bergerengan pada saat itu abang kok. Ya, bagus ada Yuyun di situ abang kok yang bisa netralisir keadaan. Dia tubruk si Yuyun, dia nangis jadi-jadinya. Ya, akhirnya sama Bang Jalil disuruh bawa masuk ke Rogaye. Yun, udah lu bawa masuk sana. Biar tenang dulu. Kencing lu biar tenang dulu. Biar dia bisa netralin keadaan. Abang Pok pada situ bisa kita bayangin abang Pok ya, habis ketemu 4 hari nggak taunya orangnya udah nggak ada 2 tahun yang lalu. Itu kebesaran yang hasil ya. Bisa ngabulin doanya daripada Rogaye dari cintanya yang tulusnya itu abang Pok. Atau kita nggak tahu apa yang ada orang yang mirip Bang Dul yang bisa pora-pora jadi Bang Dul buat ketemu Rogaye habis itu ngilang. Kita nggak tahu itu rahasianya. Yang jelas
Hari itu Rogaye ketemu Bang Dul dengan luar biasa penuh harapan, sampai kegeeran. Bang Dul mau ngelamar dia, sampai dia bingung. Pastinya dulu punya bini, sementara dia jande ya Bang. Setelah kejadian ini normal lah Bang Po, semuanya berjalan udah agak tenang ya. Akhirnya Rogaye pamit pulang setelah dikasih ujangan dari Bang Jalil. Udah Rogaye tenangin pikiran, kalau ada apa-apa lu ngobrol sama gue, telepon gue datang. Sekarang kalau mau pulang, kalau mau diantar sama Yuyun diantar. Tapi kalau lu aman naik online, nanti ada gue orderin ojek online atau apa ya. Gak usah Bang, terima kasih banget. Udah dikasih wejangan sama beritanya kayak begini-begini. Mudah-mudahan ada hikmahnya nih Bang. Ngerasa ya Bang, yang namanya kita mau bergerak maju, jangan terlalu bikin masa lalu kita, sehingga kita berat untuk jalan maju ke depan. Ini yang aneh dapat pelajaran di sini Bang. Karena namanya udah tua kita ngurusin anak, ngurusin cucu, ngurusin pengajian udah cukup, nggak usah lagi aneh ingat-ingat masa lalu aneh yang seperti itu Bang. Aneh makasih, aneh sadar aneh berbuat salah. Di saat kayak gini aneh masih ingat-ingat masa lalu aneh. Aneh pamit. Nanti kalau ada kabar aneh bakalan ngabarin Bang Jalil. Bang kok itulah tadi cerita yang cukup histeris ya Bang. Kejadian yang nggak disangka-sangka terjadi ya Bang. Dan Rogaye pulang tapi setelah pulangnya Pak Rogaye ini, Bang Jalil nggak pernah nerima kabar dari Pak Rogaye kondisinya seperti apa. Akhirnya Bang Jalil memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Rogaye. Gimana nih pertemuan selanjutnya Pak Rogaye sama Bobi Jalil? Kita tunggu di video selanjutnya. Bang Munir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.